Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan yang ke malam yang ke-12 ini, ya Pak, tentu kita berharap kita ya diberi kesehatan dan diberi kemudahan, ya dimudahkan langkah kita untuk datang ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya Pak, saya Pak dari Pondok Ranggon ya, jauh-jauh dari Pondok Ranggon ke sini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya lanjut sampai akhir. Amin. Ya, itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas sedikit tentang balasan puasa di akhirat. Jadi ada 5 Pak, balasan puasa di hari akhir, di hari kiamat, di hari akhirat. Yang pertama, ya disediakan surga khusus. Jadi kita yang saumnya benar-benar, ya apalagi sampai 1 bulan penuh. Ya Pak. Nah, mudah-mudahan ya, karena di sini disediakan surga khusus bagi orang yang saum di bulan Ramadan. Tentu saumnya di samping cukup 1 bulan dan sehari-harinya tentu kita menjaga saum kita supaya benar-benar ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di dalam surga itu, kata Rasulullah, ada pintu yang disebut namanya Ar-Rayyan. Jadi kita nanti masuk surga itu masuk pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ya Pak, di hadisnya sahih. Jadi disebut pintu Ar-Rayyan, orang-orang yang puasa masuk melalui pintu tersebut dan selainnya tidak diperkenankan masuk. Jadi orang yang saum di bulan Ramadan 1 bulan penuh, insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah lewat pintunya yang nama Ar-Rayyan. Jadi khusus ya bagi orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Yang kedua, dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi ini yang kita peroleh dengan susah payahnya kita melaksanakan saum 1 bulan penuh. Jadi yang pertama dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi yang kedua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah Pak Bu diampuni dosa kita. Mau nggak? Mau banget. Insya Allah kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah, tentu kita dijamin oleh Allah masuk surganya. Insya Allah. Yang ketiga, ya, diampuni dosa-dosanya yang oleh Allah. Jadi man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Barang siapa menjalankan puasa di bulan Ramadan karena imannya dan karena mencapai ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang dijalankannya di masa yang lalu. Jadi dosa kita ya diampuni oleh Allah. Ya, mudah-mudahan. Jadi insya Allah kedepannya tentu kita juga berharap ya kalau usia kita masih ada, jadi kita bisa melaksanakan perintah Allah. Ya, di tahun depan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, masih bisa sempatkan menjalankan saum di bulan Ramadan. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang keempat,
menyeberangi sirat dengan cepat. Jadi Pak, nanti kita ini di alam barzah, di alam akhirat itu lewat jembatan siratal mustaqim. Ya, di dalam Ghafurun Nasirin dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya pada hari kiamat nanti ada golongan manusia yang mempunyai sayap atau seperti burung. Nanti di hari kiamat itu manusia itu ada yang mempunyai sayap seperti burung. Kemudian mereka berterbangan di sekitar surga. Masya Allah. Jadi ini. Kemudian malaikat penjaga surga bertanya, karena dia masih berterbangan, tidak melewati jembatan siratal mustaqim yang di bayang-bayang ini pada kita itu Pak, tidak melewati itu. Orang yang menjalankan ini pahala dari menjalankan puasa di bulan Ramadan ini Pak. Nah, jadi kemudian malaikat penjaga surga bertanya, siapa kamu? Kata malaikat. Mereka menjawab, kami adalah umat Muhammad. Apakah engkau telah melewati jembatan siratal mustaqim? Tidak, jawabnya. Kemudian malaikat bertanya kembali, mengapa kamu memperoleh derajat yang tinggi? Mereka menjawab, kunna na'budullaha sirat fil dunya wa nas'ulul jannata sirat fil akhirah. Kami beribadah kepada Allah dengan sirat, dengan rahasia, dengan sirat rahasia, ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu kan kita rahasia ya, nggak ada yang tahu. Siapa tahu kita pulang datang di rumah dan kita bisa saja kita minum. Ya, nah, ini. Jadi Rasulullah mengatakan kami beribadah kepada Allah dengan sirat rahasia, ibadah puasa di dunia, dan kami dimasukkan ke dalam surga juga dengan sirat tanpa hisab, tanpa melewati jembatan siratal mustaqim di akhirat. Hadis Ghafurun Nasirin. Jadi Pak, jadi orang yang berpuasa ini nanti di akhirat, kalau puasa kita benar-benar, kita tidak melewati yang namanya jembatan siratal mustaqim itu Pak, yang besarnya sebesar rambut dibelah berapa? Coba Pak, rambut aja ini dibelah lagi dengan belah 7, berapa kecilnya itu jembatan, kita lewat itu. Tapi orang yang berpuasa, kata Rasulullah di sini, tidak melewati itu, langsung masuk ke dalam surganya Allah. Dan insya Allah ya, kita tentu berharap mudah-mudahan jadi puasa yang kita laksanakan nanti akan membuahkan hasil, yaitu kita masuk surga dengan tidak melalui jembatan siratal mustaqim yang apinya di bawah, api neraka yang di bawahnya itu membara, benar-benar sangat menakutkan. Nah, tapi ini Rasulullah mengatakan nanti kita di yaumil kiamat ya, kalau puasa kita, apalagi ya kita Pak, kita kan puasa tiap tahun ya Pak ya. Kayak saya ya udah usia 78 Pak. Jadi usia 78 kali ini udah berapa kali saya puasa? Dari usia katakanlah usia 6 tahun atau 7 tahun ya, sampai di usia saya yang sekarang udah 78 tahun, udah berapa kali kita puasa. Nah, insya Allah Pak ya, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah, kita akan mendapatkan hadiah oleh-oleh nanti di yaumil kiamat, dikasih oleh Allah, tidak melewati jembatan siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Itu kita harap barangkali itulah yang bisa kita bahas. Kita nantinya kita ingat-ingat bahwa orang yang berpuasa itu nanti
tidak melewati sirat di yaumul kiamat, tidak melewati jembatan Siratal Mustaqim, langsung berterbangan seperti burung, Pak. Insya Allah. Jadi mari pada kesempatan yang baik ini kita ingat-ingat bahwa mari kita jaga puasa kita. Kalaupun pamannya kayak saya sudah usia 78 tahun, berarti sudah berapa puluh kali saya puasa. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan kita mendapatkan hadiah di yaumil kiamat nanti, tidak melewati jembatan Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan amin. Ya, barangkali itu yang bisa kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan ampun kepada Allah, dan saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.